Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Abdullah Jen bin Abdussalam atau dengan panggilan Mbah Duloh, sebuah nama yang sangat mudah diingat dan dilisankan, utamanya di lisan dan kalbu orang-orang pedesaan. Nah, berikut ini kisah karomah Mbah Duloh. Saksikan setelah yang satu ini, namun sebelum itu klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Dari kesekian jejak dakwah Mbah Duloh, ada suatu kisah menarik. Suatu ketika Mbah Duloh tiba-tiba memanggil salah satu santrinya. Santri ini dipanggil untuk melaksanakan satu tugas khusus. Dia disuruh Mbah Duloh untuk bertamu ke salah satu kiai khos di Malang, Jawa Timur. Si santri sendiko dawuh, lekas berangkat ke Malang menuju kiai yang dimaksud oleh Mbah Duloh. Selain silaturahim, dia diminta oleh Mbah Duloh untuk matur ke kiai tersebut. Santri utusan ini pun menyampaikan pesan sebagaimana adanya. Dia mengutipkan tutur langsung, "Aku meminta satu santrimu yang bernama Abdul Aziz. Dia tak minta untuk membantuku." Di samping nama, melalui utusannya, Mbah Duloh juga menerangkan ciri-ciri terkait fisik dan karakter sosok santri bernama Abdul Aziz ini. Seakan sudah menunggu momen tiba, sang kiai ini dengan santai menjawab, "Ya, sana cari sendiri. Jika memang ada orang yang kau jelaskan tadi, silahkan bawa dia ke Pati." Santri utusan Mbah Duloh ini lantas bergegas. Setelah mencari hampir ke semua sudut kompleks dan lingkungan pondok, serta bertanya kepada santri-santri yang dijumpainya, Abdul Aziz tak ditemukan. Tidak menyerah, dia pun menunggu beberapa waktu sampai dirasa cukup. Setelah seluruh waktu pencarian usai, santri utusan Mbah Duloh ini gagal menemukan Abdul Aziz. Jangankan nama, ciri-ciri yang mirip saja tidak dia temukan. Dengan berat hati, si santri ini lantas kembali ke dalam kiai untuk pamit pulang. Kiai merasa lega. Dengan bahagia, dia mempersilahkan santri Mbah Duloh ini pergi. Sebelumnya, kiai ini semacam sudah punya firasat bahwa santrinya yang bernama Abdul Aziz akan diminta boyongan dari pondok, diajak pergi mengikuti utusan Mbah Duloh. Karena kiai ini tidak rela santrinya pergi, khususnya Abdul Aziz yang disayanginya. Dia memanggil Abdul Aziz, menyuruhnya pergi keluar area pondok. Intinya, pergi dari pondok, jangan sampai ketahuan oleh utusan Mbah Duloh. Setelah berpamitan, pulanglah utusan Mbah Duloh. Tetapi tak beberapa jauh melangkah dari dalam kiai, utusan Mbah Duloh ini bersalipan dengan seorang santri yang nampak baru saja tiba dari bepergian. Sekilas tak terpikirkan apa-apa. Selepas beberapa langkah, dia berhenti, seperti ada sesuatu yang janggal. Berpikir sesaat, dia merasa bahwa santri yang berpapasan dengannya persis dengan sosok yang dia cari. Segera dia berbalik arah, kembali lagi ke dalam kiai.
"Assalamualaikum." Dia mengulang lagi bertamu. Pak Yai menjawab salam dan mempersilahkan masuk. Sebenarnya ketika mendapat ucapan salam, Kiai sekejap terhenyak, tapi tak lama justru tersenyum halus dan mengangguk pelan. Di dalam-dalam sudah sedang ada seorang santri yang duduk takdim menghadap kiainya. "Kenapa kok balik lagi?" tanya Kiai. "Ngapunten Kiai, maaf, sepertinya orang yang saya cari adalah dia ini." Santri utusan Mbah Duloh melihat ke arah seseorang yang tertunduk diam di depan Kiai. "Ya, kalau memang sudah semestinya, tak mungkin untuk ditampik. Memang dia adalah Abdul Aziz. Kalau memang Mbah Duloh yang memintanya, ya sudah, kamu bawa saja dia," tukas Kiai kepada utusan Mbah Duloh. "Aziz, sekarang juga kamu ke kamar. Beresi semua baju dan barang-barang kamu. Kamu ikut pergi dengan orang ini," perintah Kiai kepada santri di depannya. Santri yang bernama Abdul Aziz ini lantas ikut pergi bersama dengan utusan Mbah Duloh. Abdul Aziz benar-benar merasa asing, tak pernah bertemu, apalagi mengenal seseorang yang sekarang mengajaknya pergi. Walaupun bingung dan penasaran, dia ikut saja. Sepanjang perjalanan tidak ada dari kedua orang ini yang bicara. Semua diam dengan isi kepala dan dengar di dada masing-masing. Keterkejutan Abdul Aziz semakin menjadi setelah turun dari bus di terminal Pati. Aziz ditinggal begitu saja, cuma dititipi pesan, "Dawuh Mbah Duloh, kamu disuruh tinggal di sini." Sudah, itu saja. Dengan kondisi tak tahu apa-apa, Aziz tinggal di musola kecil dekat terminal kota Pati. Sehari, sebulan, sampai berbulan-bulan, Aziz masih tak menahu persis untuk apa dia di sini. Tapi yang dia tahu pasti bahwa ada alasan khusus dia disuruh ke sini. Karena yang menyuruhnya adalah seseorang yang pengasuh pondoknya saja merasa segan. Sekitar 3 bulan hidup dalam tanda tanya. Sedikit petunjuk muncul. Di siang hari ada seorang sepuh yang datang menemui Abdul Aziz. Sosok ini mengaku bernama Duloh. "Ya, mungkin dia inilah Mbah Duloh," pikir Abdul Aziz. Sosok yang selama ini menjadi keledai terdamparnya dia di sini akhirnya muncul juga. Memberanikan diri, Aziz bertanya, "Mbah, apa yang harus saya lakukan di sini? Kok jenengan menyuruh saya tinggal di sini?" "Lah, keahlianmu opo?" jawaban Mbah Duloh begitu ringkas. Lalu Mbah Duloh pergi, tidak lagi bicara dan tidak menoleh ke belakang, tidak memberi bekal, uang atau sembako, atau apapun yang bisa membantu hidup di rantau. Lambat laun, masyarakat daerah terminal memperhatikan Abdul Aziz. Dia diterima masyarakat sebagai penunggu sekaligus imam musola. Beberapa warga sekitar mulai menitipkan anaknya untuk sekedar belajar mengaji Al-Quran pada Abdul Aziz. Sehari, sebulan, bertahun-tahun berlalu, Abdul Aziz sekarang telah menjadi tokoh agama disegani di daerah Pati. Tidak hanya bagi warga sekitar terminal, tapi masyarakat Pati kota secara umum.
Sekarang masyarakat mengenalnya sebagai Kiai Haji Abdul Aziz, sosok karismatik yang mengasuh pesantren dan membawahi beberapa lembaga pendidikan Islam di daerah Pati Kota. Cerita ini fakta yang nyata, dituturkan oleh Kiai Haji Abdul Aziz sendiri kepada salah satu tamu yang sowan kepadanya pada satu kebetulan yang betul. Tamu ini bertamu ke rumah saya dan menceritakan semua ini.